Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama 'alal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, adik-adik jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kita pada Ramadan tahun ini merasakan nikmatnya berpuasa. Mudah-mudahan syukur yang kita lakukan di tahun ini bisa menjadi wasilah ditambahnya usia kita, sehingga mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan syariat beliau dan sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak asing bagi kita bahwa saum Ramadan ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa, memiliki manfaat yang sangat istimewa bagi kita, sehingga ada ungkapan kun, jadikanlah siyaman, ibadah puasa yang kita lakukan itu nurabbi anfusana, sebagai wasilah mentarbiyah jiwa kita, mentarbiyah rohani kita, mendidik hawa nafsu kita. Ada ungkapan yang tidak asing bagi telinga kita barangkali, dan itu ungkapan yang kita pahami. Dua kata menjadi satu kalimat, tapi kalau dibalik maknanya sangat berbeda. Apa maknanya? Apa kalimatnya? Orang tua kita sering mengingatkan kita, diantaranya apa? Jadilah kalian seorang muslim, seorang mukmin yang bisa merasa, bukan menjadi seorang mukmin ataupun muslim yang merasa bisa. Bisa merasa dan merasa bisa, dua kata yang sama di dalam dua kalimat yang berbeda, hanya dibalik saja ternyata memiliki makna yang jauh berbeda. Kalau kalimat menjadi orang yang bisa merasa, artinya apa? Artinya kita dididik menjadi orang yang tawadu, orang yang empati, punya careness, punya caring dengan yang lainnya. Tapi lain halnya dengan orang yang merasa bisa. Dalam bahasa Jawa mengatakan, jangan ojo, jangan merasa rumongso biso, tapi rumongso, jadi orang yang bisa rumongso. Ini subhanallah, kalau kita telaah, kita tadaburi kalimat ini sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini dengan menjalankan ibadah puasa. Kita dalam berpuasa diperintahkan untuk menahan lapar kita, dahaga kita, syahwat kita, sehingga dengan kita menahan diri dari lapar dan dahaga, kita bisa merasakan, oh begini toh rasanya menjadi orang yang lapar, begini rasanya menjadi orang yang haus. Sehingga haus itu nggak enak, lapar itu nggak nikmat. Makanya pantas baginda yang mulia menyampaikan, afdhalu shadaqah shadaqatul ma, sebaik-baik sedekah itu sedekah air minum.
Karena apa? Orang kehausan itu nggak nikmat banget. Hilang fokus, hilang konsentrasi. Anda butuh minum, ada tagline semacam itu. Ini subhanallah, orang yang merasa bisa, ada perasaan sombong di dalam hatinya. Puasa kecil, tarawih biasa, kita mah biasa tahajud 11 rakaat lewat. Apalagi bacaan imamnya pendek-pendek. Kita mah tarawihnya semalam 1 juz misalkan. Ini ujub, perasaan sombong dalam hati kita. Dan perasaan sombong yang ada dalam diri kita, kalau itu terjadi bagi orang-orang yang sedang melaksanakan puasa, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah, percuma kita puasa. Kenapa? Karena hakikatnya visi yang paling besar dari orang melaksanakan puasa, bebas dari siksa api neraka. Tapi kalau ada penyakit sombong, merasa bisa, kita khawatir tergolong orang yang di warning oleh Rasulullah SAW, la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga. Sampai kapanpun tidak akan pernah masuk surga. Hatta yalijal jamali fi sammil hayat. Bahkan diumpamakan dalam surat Al-A'raf, misalkan seekor unta yang segede begitu masuk ke dalam lubang jarum, mustahil. Orang yang punya rasa sombong pingin masuk surga, mustahil. Di mana tempatnya? Neraka. La yadkhulal jannah, tidak akan pernah masuk surga orang yang punya rasa sombong di dalam hatinya, meskipun cuma seberat biji sawi. La haula wala quwata illa billah. Biji sawi itu kecil banget Bapak Ibu, gedean biji beras dibandingkan biji sawi. Tapi bagi kita barangkali nggak nampak, tapi di hadapan Allah sangat gamblang, sangat jelas. Ini hikmah yang mungkin sederhana yang bisa kita ambil dari ibadah yang kita lakukan. Dengan puasa kita latih diri kita, kita kondisikan hawa nafsu kita agar apa? Kita selamat dari siksa api neraka. Sehingga hilangkan rasa sombong dalam diri kita. Kita bukan siapa-siapa ibu-ibu. Kita bukan apa-apa ibu-ibu. Hanya gak makan beberapa jam saja lemes kita. Makanya ojo dumeh, jangan mentang-mentang wah fisik kita kuat, masih muda, sombong namanya. Tapi mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan bisa melahirkan satu sikap yang luar biasa, yaitu bisa merasakan kesusahan orang lain, merasakan keprihatinan orang lain, sehingga kita bisa hadir untuk membantu mereka, menolong mereka dan sebagainya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit hikmah pelajaran dari ibadah saum yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan kalau ini bisa kita tanamkan dalam hati kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala, di penghujung kultum ini ada satu statement pesan dari bapak seorang ayah yang sukses di muka bumi ini. Siapa beliau? Luqmanul Hakim. Namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu pesannya yang diabadikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashahul Ibad, beliau menyampaikan, ya bunayya innan nasa salasatu athlas. Wahai anak-anakku, wahai putraku, sesungguhnya manusia itu 3/3. Thulutsu lillah wa thulutsu li nafsi wa thulutsu lidud. 1/3 untuk Allah Subhanahu wa taala, 1/3 untuk dirinya sendiri, dan 1/3 untuk cacing tanah. Fa amma ma huwa li nafsi fa amma ma huwa lillahi, adapun sesuatu yang akan kembali kepada Allah, faruhahu adalah ruhnya.
fa amma ma huwa li nafsi fa amaluhu. Adapun yang kembali kepada dirinya adalah amal ibadahnya. Fa amma ma huwa lidud, adapun yang akan menjadi bagian cacing tanah adalah jasmani kita. Subhanallah. Dengan puasa kita diajarkan secara tidak langsung menjadi orang yang proporsional. Selama ini barangkali selama 11 bulan kita hanya fokus kepada jasmani kita saja, kepada jasad kita saja. Bagaimana kita mikir mencari nafkah untuk makan kita, untuk kesenangan kita yang sifatnya badaniyah. Tapi barangkali kita jarang berpikir untuk asupan rohani kita, yang itu nanti akan kembali kepada Allah SWT, asupan amaliyah kita. Sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi muslim dan mukmin yang proporsional. Kita didik roh kita. Ini amanah Allah SWT, dan amanah ini akan kembali kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, karena ibadah itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Adapun yang sifatnya badaniyah, jasad, itu bukan hak kita dan bukan hak Allah, tapi jatahnya cacing tanah. Sehingga mari Bapak Ibu sekalian, jangan kita misorientasi, jangan kita menjadi orang yang nyasar pada tujuan kita. Tujuan kita memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita mengarungi kehidupan yang tidak ada batasnya. Dua kehidupan yang akan kita jumpai, kehidupan alam barzah dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa memperbanyak amal soleh sebagai bekal akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah pun ilhamkan pada diri kita bisa mempelajari, bisa mengambil hikmah dari ibadah saum yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan momentum Ramadan ini bisa menjadi momentum perubahan, memperbaiki diri kita, jasmani kita dan rohani kita, sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.